Kenalan dulu kali ya. Jadi, kami di sini dari Telkom, kami jurusan Ilmu Komunikasi. Kami di sini berniat meminta bantuan Teteh, mau mewawancara Teteh mengenai usaha yang lagi Teteh jalani gitu tentang teknologi yang Teteh gunakan di usaha Teteh ini gitu. Mungkin sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dan teman-teman aku dulu kali ya Teh. Nama aku Fatimah. Di sini ada teman-teman aku juga, ada Tita, ada Yasmin, ada Bella, ada Anis, ada Oci, dan juga ada Indah. Itu ya, Teh. Mungkin, Halo Teteh. Ya, salam kenal ya. ya, salam kenal ya, Teh. Mungkin sebenarnya aku mau bilang makasih dulu ya, Teh, udah bersedia untuk ngebantu kelompok kami gitu. Langsung aja mungkin ya, Teh, aku mulai nanya. Boleh. Eh, Teh, mungkin boleh dijelasin nggak gimana profil atau sedikit sejarah tentang perusahaan yang Teteh punya ini? Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu itu kan aku tuh beberapa kali nyobain bisnis gitu kan sebelum akhirnya bisnis ke kerudung ini. Terus sebelumnya itu aku kan tukang make up ya, make up artis gitu atau nggak mua. Terus pas dilihat-lihat kayaknya karena kendala anak dan mulai lagi tuh harus budgetnya tuh harus gede. Terus jadi aku skip. Terus asalnya sebelum ke kerudung itu aku ke bisnis makanan dulu. Nah, udah bisnis makanan itu sampai ngirim ke luar kota kayak ke Tangerang, terus ke Jakarta itu sampai ngirim ke sana. Nah, bisnis makanan aku itu kayak Yellow goreng mozzarella gitu. Tapi kan karena keterbatasan pengiriman, terus juga kalau misalkan dari segi barang itu eh, riskan juga gitu kan. Kalau nggak habis itu kan kayak udah basi aja gitu. Jadi harus benar-benar khusus untuk tempatnya gitu, terus packagingnya. Terus muter lagi, kayaknya selama ada manusia gitu ya, di dunia ini yang Islam juga gitu kan. Jadi kayaknya bisnis kerudung itu lumayan menarik juga gitu. Terus lagian aku mikirnya gini, kalaupun misalkan nanti nggak laku gitu kan, ya udah dipakai sendiri aja gitu. Dulu itu modal pertama itu 200.000 dan itu masih beli kain meteran di daerah Bandung. Nah, dulu itu sistemnya oh, nah karena banyak nih, banyak yang minat, jadi alhamdulillah aku sekarang itu masuk di platform marketplace di mana aja sih ada. Jadi kayak ada di Shopee ada, Lazada. Yang pertama itu di Shopee, kemudian Lazada. Dan yang paling banyak itu memang di Shopee sama Lazada. Nah, sekarang mengikuti perkembangan zaman, jadi aku mulai juga di TikTok Shop. Terus ya dengan apa ya namanya? Dengan marketingnya juga sama di Instagram buat kayak buat foto katalognya gitu. Terus di Blibli juga, Tokopedia juga ada. Jadi gimana mungkin gitu ya. Maksudnya di platform marketplace mana juga ada biar orang tuh tahu nih kalau misalkan mereka nggak punya aplikasi yang A misalkan nah bisa milih yang B gitu. Jadi tapi dengan berbagai keunggulan masing-masing kayak gitu. Oke, Teh. Berarti usaha Teteh ini emang dari awal berdiri itu udah masuk ke apa ya, ke platform-platform belanja online gitu langsung atau emang pas awal itu sempat buka offline store gitu, Teh? Store juga sempat buka, cuma itu tuh beberapa beberapa bulan gitu. Jadi ini kan partner aku juga kan Tita ya. Jadi Tita itu sebagai partner aku yang di bisnis gitu. Jadi karena keterbatasan apa tempatnya juga gitu. Walaupun strategi cuma karena memang mungkin beda kalau di sini itu. Jadi pasarnya itu kan aku jualnya kualitas ya. Terus sebenarnya
nggak terlalu mahal juga gitu, tapi karena di sini daerahnya pengen yang biasa ibu-ibu kan, pengen yang murah tapi banyak kualitas bagus, jadi kayaknya harga tawar-menawar itu kayak capek itu, kayak biasanya mendingan di marketplace aja lah, kita tinggal duduk terus nungguin orderan, terus kita tinggal keluarin kayak ngiklan gitu kan, kayak endorse kayak gitu-gitu, terus orderan datang gitu, kayak gitu. Ya Teh, terus masuk ke pertanyaan selanjutnya, Teh, mungkin kira-kira persiapan apa aja sih Teh yang Teteh harus lakuin untuk masukin produk-produk Teteh ini ke platform-platform belanja online itu Teh? Kan ada banyak ya tadi, dari Shopee, Lazada, lengkap banget semuanya. Kira-kira persiapannya tuh kayak gimana sih Teh? Sebenarnya yang utama itu kita harus lihat dulu ya, kayak kalau bisnis itu nggak semuanya ada apa sih ini khusus banget gitu kan, enggak juga sih. Jadi sebenarnya lihat dulu nih kompetitor kita yang membuat kita buat jadi acuan bisnis kita gitu. Misal kerudung misalkan. Terus kita lihat nih agen atau distributor mana yang paling gede, terus yang memang dia banyak diminatnya gitu kan, itu barang produknya apa nih gitu kan. Nah kita kan harus ngikutin zaman karena nggak ini stylenya nih aja gitu kan. Jadi kan karena zaman kan cepat banget nih, kayak misalkan hari ini eh, musimnya tuh kayak yang simmering gitu kan. Terus yang zaman waktu tahun kemarin kan kayak free skate tuh. Jadi kita tuh harus ngikutin perkembangan zaman itu. Terus kalau misalkan contohnya dari platform Shopee. Shopee itu sebenarnya yang paling mudah untuk um, pembisnis pemula gitu. Tapi memang biaya adminnya begitu besar ya, jadi rada lumayan gitu kan. Dulu juga sempat biaya adminnya itu ada yang check out senilai 2 jutaan gitu karena reseller, dan biaya adminnya itu sekitar hampir 200.000 gitu ya guys, lumayan. Dipotong dari platform itu sampai hampir 200.000 gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk memulai gitu kan, memulai produk, aku nih pengen misalkan jualan di Shopee misalkan gitu. Yang pertama kan cari dulu referensinya, terus kita sebaik mungkin jangan sampai pakai foto orang. Pun ada beberapa yang memang aku juga, jadi aku agen juga, distributor juga, tapi aku juga reseller karena kenapa harus kayak gitu? Memang aku apa sih namanya teh, punya brand sendiri dan punya karakteristik sendiri. Cuma karena kalau misalkan kita ngejar terus tren itu dan membuat produk yang baru kan harus punya biaya yang lebih besar. Nah, gimana nih buat menekankan si biaya itu menjadi lebih kecil dengan cara kita meresellerin gitu kan. Jadi foto produknya ada di agennya mereka, kita tinggal make, tapi tetap tidak mengganggu brand yang kita karena itu udah jadi ciri khas. Sorry ya, ini ada anak aku Iya, nggak apa-apa Teh. Halo adek. tuh, halo katanya. Sini sini, duduk duduk duduk, ya duduk sini, duduk sini, duduk sini ya. Nah, jadi yang harus disiapin itu produknya apa, walaupun sebenarnya produknya nggak ada juga, kita kalau di marketplace itu lebih enak loh. Jadi sistemnya ada, misalkan di Shopee ada PO kan. Kalau enggak, misalkan ada jangka beberapa hari untuk kita buat nyiapin si produk itu gitu. Terus yang paling ini tuh detail, kalau misalkan si pencarian kita nyari hijab, misalkan hijab hits zaman uh, Lebaran tahun ini misalkan, nanti kan keluar nih. Nah itu tuh harus kita lihat terbanyak dan yang paling atas, kalau nggak di tengah-tengah itu. Terus si copywriting juga penting juga, jadi biar si customer tuh tahu nih produk kita tuh keunggulannya apa. Terus kan kita sebutin nih, kalau misalkan deskripsinya cuma sedikit gitu kan, ini sebenarnya apa nih gitu. Walaupun sebenarnya kebanyakan, hampir ya 98 orang lah, itu tuh walaupun udah deskripsi udah banyak banget,
tapi tetap nanya lagi di customer itu di chat, "Kak, ini ukurannya apa ya?" gitu. "Ini bahannya dari apa ya?" Padahal itu udah jelas banget gitu kan. Tapi ada beberapa yang smart buyer kayak dia udah lihat dulu kan, terus deskripsinya apa, kayak gitu. Gitu aja sih. Oke Teh. Terus mungkin gimana sih Teh cara Teteh itu untuk menguasai teknologi-teknologi yang ada di platform online itu kan mungkin kan dari Lazada, dari Shopee, dari TikTok Shop mungkin kan itu peraturannya beda-beda dan cara cara untuk memasukkan produk ke platformnya juga beda-beda kan ya Teh. Gimana sih cara Teteh untuk menguasai itu semua gitu? Jadi gini sih sebenarnya kalau Shopee itu kan lebih gampang. Cuma dari beberapa platform itu yang paling susah itu Lazada. Karena dia benar-benar detail banget, tapi kalau misalkan memang udah di ACC sama Lazadanya, itu tuh bisa. Dan produk aku itu boomingnya itu yang di Lazada dulu. Jadi kebanyakan itu ya ada tahap-tahapannya nih si customer tuh pasarnya tuh kalau misalkan yang menengah ke atas itu kayak di Shopee ya. Kalau misalkan di sama Tokped. Nah, kalau di itu kita pasarnya itu kayak menengah ke bawah, tapi ada juga yang menengah ke atas karena memang dari sisi RAM aplikasinya juga kecil dengan HP yang biasa aja juga bisa itu kan. Kalau misalkan pakai Shopee kan nih berat nih mau nge-refresh tuh berat banget itu kan. Beda sama Lazada. Tapi memang Lazada itu benar-benar harus fokus sama detailnya. Jadi kayak gambarnya apa, terus tuh si videonya tuh memang harus dimasukin dari YouTube nih. Jadi misalkan aku ngupload dulu nih video di YouTube, terus linknya disimpan di Lazada itu. Jadi si customer tuh bisa lihat nih, oh ini nih detailnya. Nah kalau misalkan di Shopee kan bisa langsung. Jadi langsung si videonya tuh disisipin gitu di situ. Kalau di TikTok Shop itu juga memang lumayan ribet ininya apa namanya pas daftarnya gitu kan harus ada followersnya misalkan berapa ribu gitu kan. Nah jadi aku mensiasati kalau misalkan yang sekarang nih yang lagi rame di TikTok Shop karena banyak promonya gitu kan ya. Aku ngikutin cara gimana nih buat followers menjadi minimal 1.000 gitu kan. Jadi aku terus di live-in, nge-live gitu kan. Jadi biar seenggaknya tuh ada gitu karena memang kalau misalkan customer itu kebanyakannya itu kan visual dan lebih suka video dibanding foto gitu kan. Karena dia bisa kelihatan nih serat si produknya kayak gimana, terus keunggulan produknya kayak gimana gitu. Jadi sebisa mungkin aku juga memang kebanyakan tuh belajarnya dari TikTok misal cara mempromosikan apa produk gitu kan. Cuma kalau misalkan di YouTube itu karena terlalu panjang dan jadi apa yang memang saya cari itu jadi lebih banyak openingnya gitu. Kalau di TikTok tuh kan kayak misalkan cara membuat customer tidak ragu membeli di kita. Nah, itu tuh ada nih, ada beberapa kayak si apa ya namanya teh sih ya kayak gurunya lah gitu kan. Jadi dia kan banyak nge-share-share karena buat ada viewers itu kan karena dia nggak affiliate. Jadi lebih banyak belajar di TikTok sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan untuk Lazada itu kan dibantu sama suami saya kan ya. Jadi itu dia datang ke temennya yang memang udah megang pasar andir gitu kan yang udah kayak dia tuh jualan atas sampai bawah gitu kan jadi komplit banget dari sepatu baju jaket dan lain-lain tuh jadi dia minta tolong nih gimana nih caranya biar misalkan si produk yang kita upload di Lazada itu tembus sampai 100%. Jadi kalau misalkan ngupload produk itu ada persenannya, misalkan ini ada yang kurang nih, dikoreksi juga sama si marketplace-nya itu. Jadi ini kurang ini, nanti kita koreksi terus benar-benar harus mikir banget gitu kalau misalkan untuk ngupload si produk itu gimana buat bisa dilihat sama si customer. Kalau misalkan di Shopee kan kayak kita udah ngupload produk, terus ada dinaikkan produk nih, bisa gitu kan.
Nah, di Shopee itu gampangnya gitu, jadi nggak usah berbayar. Nah, kalau di itu biasanya kalau misalnya kita mau dilihat sama customer lain itu harus berbayar gitu. Itu aja sih kekurangannya tuh. Kayak gitu. Oke Teh. Terus kan sebelumnya Teteh juga bilang ya sempat Teteh itu offline store-nya. Nah, Ya. kira-kira ada nggak sih Teh tanggapan-tanggapan dari pelanggan Teteh waktu di offline store pas ternyata Teteh ini udah beralih nih ke udah platform online shop aja gitu. Kira-kira mereka ada tanggapannya nggak sih Teh? Jadi sebenarnya itu sebelum di offline itu aku apa ya? Di online dulu kan, di online dulu. Jadi kalau misalkan di offline itu hampir kayak gini ya, karena kan dulu tuh biasanya aku nge-endorse atau misalkan iklan itu kan kayak 1 bulan tuh 1 juta lebih gitu kan, belum sama produknya gitu kan. Jadi kayak lagi COVID itu kan memang rada berkurang karena memang bisa belanja lagi keluar kan gitu kan. Jadi rada berkurang nih dari teman-teman juga sama teman-teman online juga. Jadi penjualan itu berkurang. Nah, gimana nih caranya buat menaikkan penjualan gitu? Ya udah kayak orang-orang sekitar situ kan kebanyakan juga orang nggak punya apa ya nggak punya HP kan. Terus ada yang misalkan nggak suka belanja-belanja online karena takut ketipu gitu kan. Jadi yang dipesannya apa dan yang ininya apa gitu. Ah, tolong didiam dulu tolong ya. Terus di situnya kan aku ada bannernya tuh. Jadi di bannernya itu ada marketplace yang aku ini. Jadi kalau misalkan mereka ngelewat tuh secara tidak langsung kan kita ngiklan secara gratis ya. Beda kayak misalkan kita ngendos gitu. Walaupun memang sebenarnya pas ada customer juga yang lewat gitu kan. Terus dia beli produk kita dan secara tidak langsung dia juga jadi reseller saya gitu kan. Karena memang melihat harganya affordable. Tapi karena memang sekarang nggak offline lagi karena beberapa hal, jadi mereka aku arahin ke online gitu kan. Kalau enggak sistemnya COD. Kalau misalkan memang kalau online mah nggak mau bayar ongkirnya gitu kan. Walaupun udah aja lah teh COD aja gitu bisa datang aja ke rumah saya atau enggak misalkan di depan rumah aja kayak gitu kan. Oke Teh. Berarti ada yang menerima, ada juga yang tetap ingin COD aja gitu ya Teh. Ya aja. Terus kira-kira manfaat apa sih Teh yang setelah Teteh berubah ke full online ini, manfaat apa aja yang usaha Teteh dapetin dari berjualan di online shop itu? Alhamdulillah sih saya itu kan sebenarnya niatnya pengen orang tuh pengen pengen pakai nih sebenarnya produk aku tuh kayak gimana gitu kan produknya. Jadi alhamdulillah juga memang udah ke seluruh Indonesia juga gitu. Bahkan waktu itu sempet kan ikutan di Shopee apa Shopee International gitu kan sempet kita ngirim ke Malaysia juga produk kita gitu. Jadi alhamdulillah banget. Saya tuh sebenarnya senang juga gitu ya produk bikinan saya sendiri gitu kan bikinan ya produksi sendiri itu sampai orang-orang tuh pada pakai gitu kalau di jalan tuh oh ini produk aku loh gitu kan. Oh, alhamdulillah misalkan bisa menjadi manfaat dan kalau misalkan kerudung gitu kan kita seenggaknya kalau dia misal kalau di dalam agama kan kalau misalkan menjual menjual itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Seenggaknya memang aturan yang menyangkut sama agama itu kayak gimana, yang baik itu kayak gimana gitu. Yang bisa memberikan manfaat sama yang membelinya. Pelan-pelan sini sini. 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 Sama lu. Sorry ya. Iya udah. Iya, Kan nggak salah apa-apa sih. kejedot ya, sebentar tembok. Jadi alhamdulillah misalkan kalau misalkan ada customer yang beli juga kan dipakai kerudung atau dipakai pengajian itu kan seenggaknya kan aku juga sedikit lah kecipratan pahalanya gitu kan. Terus memang
jadi solusi juga buat anak-anak atau misalkan buat ibu-ibu yang pengen nih hijabnya kapelan sama anaknya gitu. Karena kebetulan saya anaknya cowok, jadi nggak bisa dikapelin kan gitu. Jadi aku tuh pengennya kayak ini pengen nih warnanya karena susah dan kalau ada pun mahal gitu. Kalau misalkan si hijabnya itu samaan atau enggak seragaman nih, misalkan biasanya nih kalau mau lebaran gini kan aku pengen kapelan nih sekeluarga misalkan. Jadi dari hijab kita itu dari umur 0 sampai dewasa itu. Jadi mencangkup ya kalau gender mah yang pasti perempuannya nggak mungkin laki-laki gitu. Jadi alhamdulillah bisa bisa bermanfaat gitu. Uh, Terus pertanyaan selanjutnya, kendala apa aja sih Teh yang Teteh alamin saat menggunakan si teknologi-teknologi baru ini? Kan makin makin berkembangnya zaman, makin banyak ya Teh teknologi baru gitu. Kira-kira kendalanya apa aja Teh? Sebentar. Halo, apa? Halo Teh? Bukan yang M. Yang M. Yang M kalau enggak beli semeter setengah atau berapa? Sebentar ya. Kan yang L2 terus yang M1. Yang L-nya 2, yang kendalanya untuk Iya Teh. Gimana kendalanya saat pakai teknologi-teknologi baru itu? Kan makin berkembangnya zaman, makin banyak katanya, oh, sekarang udah nambah TikTok Shop juga. Kira-kira kendalanya apa aja? kendalanya sih sebenarnya faktor pertamanya kayak dari human juga ya. Kayak males gitu. Males karena tiap kalau misalkan kayak dari Lazada itu sebenarnya 1 minggu atau misalkan 1 hari itu sebenarnya harus eh, berapa katalog ya? 15 katalog gitu. Dan karena produk kita itu nggak terlalu banyak, jadi tuh nguploadnya itu kayak jadi kendala juga gitu kan. Terus banyaknya persaingan juga, terus karena sekarang ini tuh biasanya kan makanya dulu rame itu karena misalkan dari reseller itu si agennya itu nggak ikut jualan gitu kan. Nah sekarang itu memang kayak jatuh-jatuhin harga banget gitu kayak 8.000, 9.000-an dan itu tuh hampir sama ukurannya. Jadi kadang orang-orang tuh kayak ayo udahlah ini beli kayak di produsennya langsung itu. Jadi sebenarnya itu juga jadi kendala gitu. Terus kalau misalkan dari segi ini mah kebanyakan aku tuh di kopi gitu. Si produknya itu pas aku lihat kan ngecek gitu kan di beberapa platform itu kayak loh ini kok produk saya kenapa fotonya dipakai gitu kan sama orang lain gitu kan. Nah takutnya itu bakal jadi ngefek juga sama kita. Terus waktu pas kemarin sempat Instagram kita itu dihack nih sama orang luar gitu kan. Tapi alhamdulillah balik lagi. Dan sebenarnya yang paling kendalanya itu kayak kita harus upgrade terus kayak konten apa aja nih yang memang nyampe buat generasi zaman sekarang gitu anak-anak kayak kalian kayak gitu. Jadi yang memang uh, menarik gitu nih menarik terus harganya affordable terus misalkan uh, kendalanya di apa nih misalkan di warna paling karena kan banyak banget nih warnanya gitu kan. Jadi pas kita habis si stok itu kadang di pabriknya tuh si warnanya itu nggak ada kayak gitu. Terus sama kita terus-terusan eh, nge-endorse gitu kan. Jadi misalkan harus ngiklan dan ngiklan itu biasanya itu kadang ada boncosnya gitu kan. Jadi kadang beberapa misalkan aku ngiklan nih 100.000 atau 200.000. Nah kadang tuh nggak nyampe sama si pasarnya gitu
kan. Kadang yang ngebalesnya tuh kayak anak kecil, terus kadang kayak ada orang yang memang nggak ngerti gitu kan. Sebenarnya ini tuh produknya kayak gimana gitu. Jadi kita memang harus ngeedukasi kelebihan dan produk kita kayak gimana sih, gitu aja menurut saya. Oke Kak, punten ini aku lanjut dulu ya pertanyaannya, soalnya tadi Fatim lagi ada kendala. Oh iya boleh. Iya, jadi aku mau ini apa buat pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya Teh. Ya, Kira-kira perubahan yang terjadi setelah proses adaptasi teknologi baru yang dari kan Teteh tadi punten ada toko offline juga, terus ada beberapa platform di e-commerce juga. Nah, itu berlangsungnya tuh gimana tuh Teh? Ada perubahan positif, negatif dong pastinya. Nah, itu boleh dijelasin nggak Teh? Jadi sebenarnya kalau misalkan positifnya itu memang kita kan kalau yang di offline sama jadi berjalannya offline sama online itu, ini aku ada nggak sih akunya? Nah di offline sama online itu memang jadi selain kita ngiklannya online, dan kita juga ngiklannya offline gitu kan dari di toko itu gitu kan. Karena sekarang nggak ada gitu kan. Jadi kan karena bertanya-tanya nih warga sekitar situ, ini sebenarnya udah nggak jualan atau kayak gimana, karena memang kita fokusnya sebenarnya offline itu kita iseng-isengan aja gitu kan, kayak kayak saset-saset ya, kita buka toko offline-nya. Oh ini ada toko nih, ada toko, yaudah kita bersihin terus sore kita pindah aja ke situ gitu kan. Jadi benar-benar kayak ngedadak banget gitu. Jadi kita belum lihat juga gitu, itu sebenarnya seberani itu gitu buka toko offline tanpa kita tahu nih sebenarnya gimana gimana kita menghadapi offline gitu, karena biasanya kan online nih kita benar-benar lebih shock karena memang tawar menawarannya itu benar-benar sadis ya. Jadi dari harga 150 tuh kayak yaudah ya 50.000 aja kayak gitu tuh. Jadi kalau misalkan di online kan kebanyakannya kan smart buyer nih, jadi harga segitu tuh tidak untuk ditawar-menawar karena itu bukan pasar. Kalau misalkan di offline itu kekurangannya memang yang kalau kelebihannya kita kayak ngiklan juga, terus misalkan kita bisa mempromosikan produk kita jelas gitu ke customer karena memang itu langsung face to face kan. Terus kekurangannya itu karena memang dari pagi gitu kan nunggu customer gitu kan, terus kita nata-nata tempatnya terus beres-beres gitunya memang sedikit capek ya, beda dengan kayak online gitu kan. Online kayak tinggal duduk diem aja gitu terus dasteran tinggal ngebahas-bahas customer kayak gitu, jadi nggak usah siap-siap ke tempat offline-nya kita gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Oke, berarti yang aku tangkap nih mungkin Teteh ini lebih nyamannya itu jualannya di online ya Teh, karena kan udah pasti iklannya itu sampai, terus juga nggak ada tawar-menawar seperti itu ya Teh. Betul betul. Oke Teh, ini pertanyaannya udah selesai. Kami mau ucapin terima kasih banget ke Teteh karena ini tuh buat melengkapi tugas kuliah kita. Semoga bisnisnya Teteh lancar terus, laris manis. Amin. Semoga Teteh dan keluarga selalu sehat selalu. Terima kasih Teteh. Mungkin teman-teman Terima ada yang kasih mau banyak Teteh. Iya Teh, makasih banyak ya Teh udah mau ngebantu kelompok kami. Makasih udah ngeluangin waktunya Teh. Mungkin segitu aja dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata ya Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teteh. Makasih Teh Dea. Makasih Teh Dea. Makasih. Makasih Teteh. Ya. Apa?